kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat teman-teman semua, teman-teman perempuan. Kami Sebogoraya dan mungkin teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada diskusi online pada kali ini. Langsung saja saya bukan ucapan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul pada diskusi online kali ini dengan keadaan sehat walafiat serta penuh keberkahan pada bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tak lupa saya ucap uh, uh, saya buka kembali ya. Oke. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Nur Putri Andi, selaku anggota bidang perempuan kami Bogor, untuk memandu pada agenda diskusi Bincang Puan pada sore kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini yang telah agenda Bincang Puan. Musfira, selamat datang, selamat bergabung, ahlan wa sahlan pada agenda diskusi online pada kali ini. Untuk tema yang diangkat pada Bincang Puan kali ini yaitu tentang feminisme dalam bingkai Hari Perempuan Internasional antara pemberdayaan. Mengapa kami selaku bidang perempuan Kalimantan Bogor mengangkat tema kali ini? Yaitu salah satunya adalah untuk memperingati Hari Internasional Perempuan Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Maret. Lalu yang kedua yaitu yang kita ketahui banyak sekali kontribusi daripada makna feminisme ini sendiri. Saya sedikit memberikan sedikit pemantik untuk diskusi kali ini ya. Saya izin berbagi sedikit ya. Yang saya ketahui yaitu feminisme adalah rangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak wanita dengan menetapkan kesetaraan ekonomi, pribadi, dan sosial dari dua jenis gender yang berbeda. Sebetulnya yang kita ketahui banyak sekali tujuan baik daripada terbentuknya sebuah gerakan ini. Namun ada satu dan lain hal yang menurut saya kontradiksi dengan apa yang seharusnya sudah ada atau sudah dicantumkan dalam kita, yaitu Islam. Saya pun sendiri masih bertanya-tanya bagaimana feminisme ini bisa terus kita gaungkan, namun tanpa merusak andil-andil yang ada di dalam agama kita yang banyaknya keistimewaan hak wanita dalam saja kita
Oke, sudah terdengar suaranya? Apakah masih jelas atau berdengung ya? Jelas. Oke, sudah jelas ya. Wah, semangat teman-teman. Mari saya buka dulu kegiatan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma syaitan pertama-tama saya harus mengkritik dulu ya kami DIY, kami Bogor. Apakah suaranya terdengar? Kalau tidak terdengar nanti tolong ini ya. Oh, tidak Iya, kedengaran. Kak. Iya. Oh, pertama saya harus mengkritik kami DIY dulu. Kami Bogor. Kenapa? Ini ya untuk mencairkan suasana. Karena kalian tidak memasak sebagai perempuan. Iya kan? Kenapa kalian tidak memasak sebagai perempuan, apalagi ini mendekati buka puasa seperti itu? Kenapa agendanya seperti jam segini? Itu dulu kritiknya dari saya. Yang kedua, saya mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman kami Bogor. Maaf ya di awal sudah dikritik agar suasana feminisme kita semakin panas. Dan yang kedua adalah eh, saya berterima kasih kepada teman-teman yang hadir kala ini dan mencoba untuk mendudukan kembali bagaimana wacana feminisme yang sedang berkembang saat ini. Seperti itu. Ini kurang lebih berapa menit? 20 menit kah? Oke, pertama-tama tujuan dari kegiatan ini adalah mendudukan kembali wacana feminisme dan Islam. Tadi moderator sudah memberikan memberikan sebuah pemahaman awal bahwa masih adanya kebingungan di antara kita untuk melihat wacana IWD, International Women's Day. Nah, di sini yang pertama-tama saya harus memberikan sebuah framework kepada teman-teman untuk mendudukan bagaimana seharusnya kita yang dimana akan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan krisis identitas. Terlihat pada gambar ini adalah ilustrasi tentang American Family yang dimana ketika ditambah dengan ilustrasi maka anak berkurang, dengan aborsi maka anak tinggal satu, dengan divorce maka tidak salah satu pasangan tidak ada, hanya anak dan salah satu orang tua, atau berikutnya akan berkembang sebagai greenwich. Dan akhirnya sama dengan conscious bahwa si anak berpikir bahwa dia tidak mempunyai ayah ibu, tapi dia mempunyai ayah ibu. Nah, di sini adalah yang dimana Barat itu bisa jadi sudah beririsan dengan kita. Jadi jangan sampai kita berusaha untuk menjauhkan diri terhadap Barat, padahal kita sudah terbaratkan. Nah ini yang menjadi catatan di awal. Misalnya kontrasepsi, aborsi, dan divorce. Ini tiga hal yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita. Gitu. Walaupun banyak pertentangannya, jangan sampai kita sudah terbarat. Ingat, barat itu hanya sebuah wacana yang melatar belakangi intelektual, tapi di sisi lain kita juga sebagai manusia tanpa kita berintelektual sebelum kita menurunkan menjadi wacana akademisi, intelek kita sudah berpadu, jiwa kita sudah berpadu dengan nafsu, sehingga hal tersebut sebenarnya turun temurun akan beririsan dengan diri kita karena kita menjadi kesatuan jiwa sebagai manusia yang punya hawa nafsu juga di sini. Jadi jangan sampai kita anti barat dengan cara menghardik barat. Nah, ini yang awal pertama yang ingin saya menjadi framework teman-teman dalam mengkritik feminisme dan ini. Insya Allah semoga bisa berguna di apa gerakan-gerakan kami DIY, kami Bogor dan kami pusat keseluruhan seperti itu. Ini yang framework yang pertama teman-teman harus bawa. Dan yang kedua adalah confusion yang ada di sini. Bukankah kita adalah ketika kita bertanya tentang Islam, Islam itu adalah
diinterpretasikan dengan Al-Quran dan ketika diinterpretasikan dengan Rasulullah adalah manusia dan manusia ditanya Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu akhlaknya ya keseluruhan dari Al-Quran. Nah, seperti itu. Dan di sana kita akan melihat bahwa tanggapan terhadap fenomena ini bukan malah menghardik, namun menjadi sebuah penarikan bagaimana untuk mendudukan kebingungan ini, kegamangan ini. Dan jangan sampai kita ikut juga dalam gamang. Pertama-tama, yang kedua berikutnya adalah yang ingin dihadirkan mengenai perbedaan kita Barat dan Islam. Nah, teman-teman tadi sudah disinggung ya oleh moderator. Nah, di sini saya mengutip buku dari program MENA, To the Metaphysics of Islam. Untuk memahami ini, teman-teman memang harus masuk di School of Thought secara keseluruhan dari Perpalatas. Tapi saya mengutip di sini tidak begitu dalam dan kedalaman ini akan berpengaruh terhadap latar belakang pengetahuan teman-teman. Tapi apapun itu, baik awam sekalipun, semoga ini menjadi jembatan untuk memahami sebuah wacana yang akan hadir. Dan wacana ini bukan sesuatu yang ngawang ya. Wacana itu adalah ide yang berusaha untuk diturunkan menjadi sebuah aksi. Nah, di sini teman-teman bisa mencatat bahwa perbedaan kita yang harus ditelusuri bahwa the understanding of the meaning of the reality and truth and their relation to faith. Jadi, perbedaan posisi kita terhadap filsafat modern dan sains modern itu yang akan memformulasikan filsafat di latar belakang ini oleh maksud terhadap realita dan kebenaran serta hubungannya dengan fakta atau fenomena. Adanya perbedaan pemahaman dan perbedaan hukum antara kebenaran, realitas, serta fakta. Wah, apa ini, Mbak? Pusing saya, Mbak. Ini kita lagi puasa sebentar lagi ya. Ini apa ini maksudnya? Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, apa itu realitas akan sampai pada kedalaman teman-teman untuk memahami bagaimana kebutuhan teman-teman sebenarnya. Realitas kita di umat Muslim itu terbagi, punya realitas yang ekstensinya itu punya derajat. Bahkan kita mengenal alam yang berbeda dari alam sebelum kita lahir, alam di dunia, bahkan sampai di akhirat. Itulah realitas. Sedangkan Barat yang menganggapnya realitas hanya apa yang nampak di duniawi ini. Nah, itu yang menjadi perbedaannya seperti itu. Itu makna realitas secara singkat. Dan apa itu kebenaran? Nah, kebenaran kita sebagai Muslim harus ditarik melalui semua sumber ilmu. Sumber epistemologi ilmu. Salah satunya adalah wahyu. Ini adalah sebuah terma, sebuah premis awal untuk menghantarkan kita perbedaan tentang feminisme. Nanti akan sampai bahwa Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa, akan ada kritiknya di sana, tafsir di sana. Nah, kenapa seperti itu? Dan juga kerudung. Apakah kita bisa membedakan apa itu ilat dari kerudung dan apa itu pemberdayaan dan juga apa itu pembagian waris? Dan itu apa dengan ilat, perbedaan antara ilat atau sebabnya dengan perbedaan atas hikmahnya. Nah, di sini yang akan juga kita confuse seperti itu dan hubungannya dengan fakta. Hubungannya dengan fakta kita bisa melihat bahwa kemarin RUU TPKS sampai sekarang Undang-Undang TPKS itu diturunkan. Bagaimana fakta ini akhir-akhir ini juga diturunkan menjadi fakta bahwa seseorang mengalami pelecehan itu tidak berdasarkan dengan kerudungnya. Nah, inilah hubungan antara realita dan kebenaran terhadap hubungannya dengan fakta. Inilah yang membedakan kita. Keep dulu bisa di screenshot misalnya nanti 2-3 tahun lagi teman-teman merenunginya tidak masalah. Inilah perbedaan kita. Sedangkan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana Barat itu hadir yang dimana feminisme itu akar dari Barat. Salah satunya adalah saya ingin menitik beratkan bahwa respon feminis hak yang tidak terbatas melakukan aborsi, menghapus undang-undang yang membatasi aborsi dan kebebasan melakukan lesbian sehingga tidak tergantung pada laki-laki, ini juga menghantarkan kepada kebudayaan dari mereka. Mungkin teman-teman yang sering di INSIS, TGF, atau di PKU sudah familiar dengan hal tersebut seperti itu. Tapi hal ini tuh bukan sebuah
hal yang kayak latar belakang saja, tapi ini benar-benar menginternalisasi sampai dampaknya hingga sekarang. Dan mungkin teman-teman yang di sini yang insya Allah apa ya, secara menyeluruh, secara kafah terhadap Islamnya barangkali tidak terlalu membutuhkan ini, karena secara tidak langsung, secara kesadaran diri, keimanan diri, teman-teman akan menegasikan ini. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar di bagian ini. Namun, ketika kita melihat sejarah feminisme, feminisme itu berangkat dari sains barat yang dimana berusaha untuk mendikotomiskan, berusaha untuk membawa Yunani kembali dalam kebudayaannya, yang itu akar dari tragedi, sehingga menjadikan perempuan sebagai sumber dari kesengsaraan. Menjadi perempuan adalah sengsara. Itu adalah premisnya. Hal tersebut adalah hal eh, yang menggarisbawahi kita tanpa dengan harusnya kita menelusuri kenapa mereka seperti itu. Kalau kita langsung menolak nih teman-teman, perempuan adalah kesengsaraan. Kita langsung, kamu salah seperti ini. Sementara di kebudayaannya mereka seperti itu dan pengalamannya mereka seperti itu. Baik itu kita di Indonesia. Sehingga itu sama halnya kalau kita langsung mengkonfrontasi sama seperti kita berusaha untuk mempertanyakan 3 kali 3 itu berapa, sementara mereka belum tahu penjumlahan. Sementara penjumlahan adalah pengulangan, sementara perkalian adalah penjumlahan dari pertambahan. Nah, harusnya kita kasih tahu dulu 3 tambah 3 itu apa. Nah, 3 tambah 3, apa itu mendasar? Itulah yang disebut kalau saya berusaha untuk mendudukannya ya seperti fardu ain. Ilmu-ilmu fardu ain yang kita dapatkan di agama Islam untuk mendudukan bahwa sifat-sifat Allah itu apa, takdir itu bagaimana, kenapa kita terlahir, hidup itu ibadah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah 3 tambah 3. Kalau kita langsung memberikan 3 kali 3 sama dengan 9, yang mereka pasti tidak akan menerima itu, seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, untuk menggarisbawahi sebelum kita masuk ke sejarah feminis. Suara dibandingkan serentak sama lagi-lagi efek universalisasi dengan adanya slogan-slogan yang berusaha untuk menghalau industrialisasi dan bagaimana perempuan menuntut hak-haknya, dan memang di sana perumusan patriarki menganggap perempuan sebagai barang, seperti itu, perempuan sebagai barang. Dan salah satu tandanya adalah nama suami itu melekat kepada perempuan, dan eh, perempuan anak laki istri dari seorang laki-laki itu boleh diturunkan, boleh diwariskan kepada anaknya karena perempuan benar-benar dianggap sebagai barang. Nah, seperti itu. Nah, ini itu budaya yang terlahir di mereka, ditambah lagi dengan desakan dari industrialisasi yang memberikan double burden terhadap perempuan. Perempuan masuk di di tempat laundry, perempuan dieksploitasi dengan bekerja. Sekarang masih ada di perburuan, di pabrik-pabrik, itu masih ada. Sehingga teman-teman sebagai perempuan yang punya empati dan rasionalitas juga, kita harus melihat bahwa feminisme bukan terlahir serta begitu saja. Dia bukan ide. Dia bukan ide yang terlahir begitu saja, tapi dia merupakan efek dari sebuah fenomena. Feminisme itu adalah efek dari sebuah fenomena yang fenomena tersebut berusaha untuk diselesaikan dengan dengan filsafat dan sains yang keliru. Nah, ini yang harus menjadi bumerang seperti itu. Agar kita melihat teman-teman yang bergerak di feminis bukan menghadik, tapi berikan empati bahwa apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Dari 1789, akhirnya ada usaha untuk mendeklarasikan hak-hak perempuan, kesamaan, yang tadi yang saya bilang ya, agar perempuan tidak menjadi barang. Mungkin kita agak sanksi melihat kesamaan ini seperti itu. Dan yang selanjutnya ada kampanye, adanya fondasi perempuan, adanya gerakan dari fondasi perempuan, dan mulai berusaha untuk semakin melejit di awal abad 19, yang dimana kesadaran perempuan sudah mulai hadir di sana.
Ini tokoh-tokohnya yang saya hadirkan awal abad 19 ada Elizabeth Cady Stanton dan Mood yang mengadakan konvensi hak perempuan di New York, yang dimana berusaha untuk mendeklarasikan sentimentasi terhadap perempuan. Vote terhadap vote harus diberikan kepada perempuan. Nah, apakah ini adil? Bisa jadi ini adil, maksudnya sesuai dengan posisinya. Karena Islam belum hadir di sana. Seperti itu. Islam belum hadir di sana, tapi wacana ke equality itu kenapa masih ada sampai sekarang? Nah, ini kita harus menelusuri nih. 1854 nih, alangkah cerdasnya perempuan seperti itu. Alangkah cerdasnya perempuan yang dimana kecerdasan itu diberikan oleh Allah juga, berpidato di depan Dewan Legislatif New York, di mana menghasilkan undang-undang pada tahun 1860 untuk menjamin hak kepemilikan bagi perempuan yang menikah atas gaji mereka. Karena tadi ya, asumsi dasarnya bahwa perempuan adalah barang. Patriarki itu adalah perempuan adalah barang. Akhirnya mereka berusaha untuk mengadvokasikan dirinya ini. Bagaimana kami juga memiliki hak pemilikan. Bagaimana kami bisa memiliki sertifikat tanah, bisa memiliki harta, dan lain sebagainya. 1863 ini yang menarik, dari adanya gerakan, movement tadi, sampai masuk kepada wacana yang lebih mendasar, yaitu kepenulisan. Nah, adanya kepenulisan, adanya banyak feminis-feminis yang menjadi editor di surat kabar, salah satunya di The Revolution, adanya juga Women Suffrage Association, adanya perkumpulan yang dimana deklarasi semakin terus dideklarasikan, adanya amandemen, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai sebuah titik balik sebenarnya yang akan menjadi pattern atau pola yang sekarang pun masih seperti itu di bagian ke wartawan, akademisi, dan lain sebagainya berusaha untuk memberikan wacana itu. Nah, akhirnya bagaimana dengan sejarah IWD saat ini? Sebenarnya sejarah IWD itu berawal dari gerakan-gerakan perempuan juga di Amerika. Yang selanjutnya yang mengikrarkan itu dari Partai Sosialis di Amerika, yaitu Clara Zetkin pada 1990, yang sama masih memiliki akal bertujuan untuk melawan patriarki. Nah, di mana menuntut solusi penindasan perempuan dari cara pandang feminis mainstream saat ini. Nanti feminis mainstream kita akan lihat berikutnya ya, sampai ke turunan pemberdayaannya maksudnya seperti apa. Namun sebelum itu sebenarnya kelompok perempuan sudah terbiasa itu bergabung, seperti diadakannya Long March tahun 1908 yang berusaha untuk mengkritik penindasan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan. Barangkali teman-teman yang sudah biasa ikut CGS sama INSIS atau misalnya terbiasa melihat bagaimana women suffragette di Inggris dan Amerika bisa relevan terhadap bagaimana ketertindasan yang dialami oleh perempuan saat itu, perempuan di sana. Kalau di sini tuh di pabrik buruh, kalau teman-teman baca di jurnal perempuan itu yang sedang hangat itu di kelapa sawit. Itu panjang lagi ya, nanti kita bicarakan itu. Selanjutnya IWD akhirnya berusaha untuk mengadopsi dari dari PBB, misalnya ya PBB, yang dimana hal tersebut tuntutannya berusaha untuk diturunkan di negara masing-masing. Nah, ini secara garis besar tentang perkembangannya. Mungkin kalau selain belajar pemikiran, kita tidak menganggap itu hal yang aneh. Itu adalah efek fenomena yang memang seperti itulah jadinya. Layaknya teman-teman sedang digusur rumahnya, yang apa yang kalian lakukan? Pemberontakan, bukan? Mengadvokasi, bukan? Nah, itu tuh. Barangkali sampai sini tidak ada keanehan seperti itu. Nah, hanya lagi-lagi ketika saya tadi sudah menjelaskan bahwa perbedaan kita di Islam, Islam itu keseluruhan ya. Kita sebagai Muslim, mukmin, ihsan, itu akan keseluruhan terhadap wacana yang ada di sini untuk dibedakan dengan feminis. Selanjutnya di sini feminis liberal, ini masih di awal, manusia adalah otonom yang dipimpin oleh akal, reason, akal manusia mampu untuk memahami prinsip-prinsip moralitas dan kebebasan. Nah, di sini nih yang mulai agak ada aroma perbedaan kita dengan Barat, dengan Islam dan Barat, dengan feminis seperti itu. Akal yang dimaksudkan di sini akal reason aja, intelek aja. Dan di sini adalah kekeliruan.
Karena kita manusia itu diberikan hidayah oleh Allah melalui akal kita. Akal itu bukan hanya digunakan untuk menghitung satu tambah satu ya teman-teman. Akal itu juga berusaha adalah sumber kita mendapatkan hikmah. Nah, yang dimana akal menurut perspektif Barat ini tidak ada, tidak punya komposisi itu. Akhirnya antara hikmah dan bisikan setan tergabung pula. Nah, seperti itu. Ini yang menjadi dasar pemikirannya ya. Selanjutnya di feminist radical, sistem seks dan gender merupakan dasar penindasan terhadap perempuan. Nah, ini akan sampai sekarang masih ada dan di IWD Jogja pun masih ada kemarin. Salah satunya akan pelegalan LGBT di sini bahwa dasar pemikiran radikal tidak bisa perempuan itu bergantung pada laki-laki. Makanya the gay marriage tidak bisa. Nah, kenapa? Karena akan selamanya perempuan seperti itu. Nah, ini akan panjang lagi, akan lebih dalam lagi saya utarakan, tapi situ dulu tahap ini. Mengapa LGBT yang berusaha masuk dalam kelompok minoritas itu diafirmasi? Feminis radikal, feminisme sosialis dan sebenarnya feminisme sosialis ini atau ya gerakan sosialis ini adalah gerakan yang sebenarnya bisa kita ambil juga di Islam seperti itu, yang dimana mengatakan bahwa modus produk material mengkondisikan proses umum kehidupan material dan hal tersebut mengkondisikan sosial bukan kesadaran yang menentukan eksistensi seseorang, tetapi di sini nanti akan berhubungan terhadap bagaimana kita melihat kapital itu berusaha menghalau kita mengkonsumsi makanan bergizi, produk-produk yang atau program-program yang tidak relevan terhadap perempuan dan ibu, terhadap perempuan, ibu dan anak. Nah, di sini sebenarnya adalah langkah-langkah yang teman-teman bisa advokasi dan sebagai bisa sosialis, tapi sosialis Islamis, ya silahkan kalian mendefinisikan itu. Tapi kalau saya tidak serta-merta mau melabeli diri saya seperti itu. Tapi ketika bergaul dengan teman-teman seperti itu ya tidak apa-apa, karena masih punya visi yang sama. Di bagian sini, bagaimana harga 100.000 juga sudah sangat mahal, bukan sekarang untuk membeli bahan pokok. Mungkin teman-teman yang udah lulus di sini, bagaimana membayar token listrik, gas, dan lain sebagainya. Nah, ini akan ada pendekatan bagaimana kita mencoba untuk meredam itu. Salah satunya kemarin adalah fenomena gas. Itu adalah fenomena yang berusaha perempuan ambil wacananya. Dan silahkan berkomentar di situ, karena itu bagian dari Islam juga. Tidak bersinggungan. Yang bersinggungan adalah ketika kalian tidak tahu terhadap struktur. Nah, ini bahaya. Tidak mau terhadap struktur dan pemerintah. Nah, ini akan tetap kita berusaha untuk mengawal yang solid. Selanjutnya yang feminisme analisis, penjelasan mendasar pendidikan perempuan terletak pada sikap perempuan, cara perempuan berpikir. Ini sebenarnya dari Freudian yang sampai mengatakan bahwa perempuan itu adalah tidak utuh karena tidak ada bagiannya tidak utuh beda laki. Laki memilikinya tapi perempuan tidak memilikinya. Akhirnya superioritas laki-laki itu selalu ada. Seperti itu. Makanya psikoanalisis juga sangat membuat cair antar gender perempuan dan laki-laki menjadi fenomena transseksual. Aliran yang lebih sesuai daripada radikal dan lain sebagainya, walaupun kelirunya lebih banyak daripada sosialis. Saya sukai karena dia salah satunya bukunya Mendoboka Second Sex, dia sangat menjelaskan bagaimana fenomena perempuan sebagai jenis kelamin kedua yang dimana mereka itu terlahir sebagai yang dimana female di sini ya karena mereka tidak punya keutuhan terhadap manusia sebagai insan, sebagai hewan yang dimana mereka mendapatkan dari wahyu. Ya akhirnya mereka melihat manusia adalah female, melihat manusia sebagai fenomena yang dilihat di alam. Alam ada siapa? Hewan.
ada hewan. Jadi disamakanlah perempuan dengan hewan betina, disamakanlah laki-laki dengan hewan jantan. Nah, ini yang menjadi pelanggaran eksistensi perempuan. Tapi yang menarik adalah itu adalah hal yang lumrah, very simple, safe, and very simple formula. Itu adalah hal yang terkenal seperti itu, bahwa dia adalah seseorang yang punya rahim. Nah, jadi ini adalah sesuatu secara biologikal adalah ketika kita mendefinisikan perempuan. Apakah kita di Islam juga seperti itu? Ya, she is a womb. Dia ketika perempuan adalah dia ketika mempunyai rahim. Kalau dia nggak punya rahim, dia bukan perempuan sejak lahir. Beda cerita kalau dia sakit dan lain sebagainya. Itu beda cerita. Tapi sebelum menjadi definisi what is woman, kita harus juga mendefinisikan apa itu manusia. Dan mereka tidak mendefinisikan manusia. Ini yang keliru. Dan di Islam sudah ada. Nah, penjelasan perempuan terletak pada ke perempuan dan cara perempuan berpikir. Akhirnya, kalau kita lihat ini, banyak teman-teman yang diangkat rahimnya sakit, atau teman-teman yang punya dua jenis kelamin dan lain sebagainya. Bagaimana melihat fenomena tersebut, atau bagaimana perempuan yang tertindas di ruda paksa dan lain sebagainya? Apakah kerahiman yang dimilikinya ini adalah sebuah tragedi? Nah, itulah Barat juga sebenarnya. Itu wacana Barat yang berangkat dari tragedi tadi, kesengsaraan. Akhirnya yang kita harus letakkan terlebih dahulu bahwa apa itu manusia dulu sebelum ini berbeda, ini tidak mau, ini tidak sesuai. De Beaufort memiliki aliran yang lain dengan eksistensialnya dalam pemaknaan terhadap perempuan, bahwa perempuan itu terlahir dengan dirinya. Jadi perempuan bisa mendefinisikan dirinya kembali sebagai perempuan, walaupun tidak memiliki rahim, ovarium, dan lain sebagainya. Nah, ini pikiran yang cukup progresif dari De Beaufort karena latar belakang eksistensialismenya. Selanjutnya yang cukup mengawang juga feminisme postmodern yang kita sudah rasakan. Yang inilah yang membuat teman-teman banyak kebingungan. Nah, ini nih aliran postmodernisme yang menolak pemikiran patogosentris, ide-ide yang dikuasai oleh logos absolut, yakni laki-laki bereferensi pada Paulus. Di sini selain Barat itu Kristen yang dibaratkan dengan epistemologinya, ada juga Barat itu sebagai sesuatu yang terikat dengan kebudayaan Yunani. Bahwa perempuan itu adalah seseorang yang mempunyai inferioritas, ketertindasan, tapi juga merupakan cara yang berbeda, cara berpikir, berbicara, keterbukaan, pluralis, diversitas, dan perbedaan. Akhirnya seolah-olah perempuan yang menjadi wanita karir, ibu, atau perempuan yang menjadi teknisi, perempuan yang menjadi dokter, perempuan yang barangkali bekerja atau berprofesi sebagai male activity, itu sebagai sesuatu yang diafirmasi. Dan kita bukan mengafirmasi itu di Islam, seperti itu. Tapi itu adalah wacana feminisme postmodern yang berusaha untuk mencairkan peran perempuan. Akhirnya perempuan tidak menikah karena latar belakang pemilihan pekerjaannya dan lain sebagainya itu harus diterima oleh sosial. Ini akan menjadi wacana yang panjang di feminisme postmodern. Tapi di lain sisi, feminisme postmodern ini juga bisa mendudukan kembali atau mendefinisikan ulang kembali patriarki. Ini yang menarik. Dia dapat mendefinisikan kembali patriarki yang dimana kita menganggap patriarki itu bagian dari lokalisasi di Eropa atau Amerika. Tapi di feminisme postmodern kita boleh kembali mendefinisi patriarki berdasarkan lokalisasi kita di Indonesia. Kalau teman-teman menganggap dizolimi oleh laki-laki, nah silahkan melakukan definisi ulang terhadap what is definition Indonesia, what is patriarki in Indonesia. Nah, di situ sangat cairnya postmodern seperti itu. Lagi-lagi, apakah bisa salah, bisa keliru? Bisa salah, bisa keliru. Kalau kalian, para teman-teman atau akademik kita
tidak dipandu oleh fardu ain, oleh epistemologi yang benar. Nah, ini wacana akademisinya. Ini yang selanjutnya yang multikultural juga sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari postmodern yang salah satu contohnya adalah budaya tadi di India misalnya. Salvi yang berusaha untuk melihat kajian kultural bahwa di Padang ada matriarkal, di Bugis tidak patriarki tapi bilateral dan lain sebagainya. Akhirnya konstruksi keluarga itu boleh diafirmasi di masing-masing culture, lokalisasi budaya di Sunda. Akhirnya sebenarnya ketakutan orang-orang di luar sana, di feminis liberal, yang takut bahwa perempuan tidak lagi mau masuk ke institusi institusi keluarga, secara akademisi perlahan itu bisa akan luntur. Jadi terlambat gitu. Kalau kalian selalu mengatakan bahwa perempuan tidak menolak perempuan menolak institusi keluarga karena dia feminis liberal, terlambat, nggak segitu sekarang. Sekarang ada feminis kultural yang berusaha untuk mendefinisikan kembali keluarga yang mana di Indonesia sendiri dengan eh, sosialis yang sangat dekat dengan lingkungannya yang sangat berbudaya terhadap solidaritas, maka kultural ya, hilang ya ininya apa PPT-nya. Iya Kak, PPT-nya Oke, hilang. bentar. Karena PPT-nya di laptop. Nah, itu ya teman-teman. Sampai di sini dulu kita melihat bahwa adanya perbedaan yang mendasar kultural sehingga teman-teman yang berada di teman-teman yang berada di wacana perempuan itu menjauhi dari institusi keluarga bisa dikatakan sudah basi sekarang. Justru masih ada, bahkan meluas dengan gay marriage, dengan family gay. Nah, ini yang harus kita apa ya, berusaha untuk lihat juga ke depannya. Oke, selanjutnya adalah feminisme postmodern. Sudah ya tadi epistemologi feminis. Sebenarnya merupakan beragam makna dan tujuan. Kesamaannya yaitu perjuangan melawan kemapanan, perjuangan melawan seksisme, paradigma penindasan, sebagai juga mengartikan sebagai komitmen mengakhiri ketuaan kulit putih, dominasi laki-laki, dan eksploitasi ekonomi. Lagi-lagi ketika kita berbicara terhadap ras dan eksploitasi ekonomi, di Islam pun juga mengafirmasi tersebut. Nah, bidang utamanya yaitu diskriminasi ini, lihat ini yang saya peroleh sebelumnya dari bukunya An Introduction to Feminist Theory yang akhirnya diturunkan dengan wacana IWD tahun ini, 2025. Bidang utamanya misalnya diskriminasi dan pengecualian atas dasar jenis kelamin dan gender, memandang perempuan sebagai objek, ketimpangan struktural dan ekonomi, kekuasaan dan penindasan, peran gender dan stereotip terhadap orang lain. Di sini ada kata kunci sebenarnya yang melatar belakangi yaitu kelompok minoritas. Dan kelompok minoritas akan masuk kepada teman-teman LGBT. Nah, lihat di sini adalah rencana dari IWD tahun ini yang dari Jogja. Kalau yang dari Sulawesi Selatan itu IWD-nya lebih ke buruh ya dia, lebih ke buruh migran. Nah, selanjutnya adalah lihat di sini bahwa Undang-Undang TPKS ini sebenarnya adalah feminisme radikal tadi. Ini panjang lagi sebenarnya. Yaitu ini tuli teman-teman tuli yang diberikan Bisindo bahasa isyarat Indonesia. Mana umat Muslim yang mana sih umat Muslim pedagogik yang yang mengadvokasikan itu? Mana teman-teman kami yang mengadvokasikan teman-teman tuli ada tidak? Yang menguasai Bisindo, teman-teman Muslim kita ada tidak? Nah, padahal ini sesuai dong dengan kita. Hentikan pernikahan anak dan pernikahan paksa ya. Kita setuju. Jangan mentang-mentang Rasulullah menikah dengan Aisyah. Kita nggak setuju ini. Enggak. Rasulullah berbeda case dengan yang saat ini. Nah ini yang berusaha realitasnya. Rasulullah beda kasus. Rasulullah sudah punya narasi tersendiri terhadap pernikahannya terhadap Aisyah. Tapi berbeda dengan pernikahan anak dan pernikahan paksa saat ini. Yang dilatar belakangi oleh banyak hal lah. Nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut, jaminan ruang aman bagi perempuan dan anak di wilayah konflik. Nah, ini juga makanya nanti teman-teman feminis itu pasti akan menerima Palestina, walaupun penerimaannya adalah two state. Nah, seperti itu.
Selanjutnya, berikan akses pendampingan korban, kekerasan difabel, hentikan sunat perempuan, penuh hak perempuan, penyandang disabilitas, libatkan lebih banyak transpuan dalam proses. Akhirnya, teman-teman yang berasal dari transpuan, LGBT itu akan masuk dalam semua 5 tuntutan dari IWD saat itu. Dan ini tuh sampai sejak awal yang tadi saya sudah jelaskan tentang feminis liberal sampai ke feminis modern itu masih ada diturunkan sekarang. Mana nih feminisme multikultural? Mana nih feminisme yang di aromanya memang aroma Indonesia yang berusaha untuk kenapa tidak ibu dan anak? Kalau mau jadi feminis, maksudnya mau apa ya? Dalam hal kalau kalian masih mau feminisme itu baik misalnya kayak gitu ya saya tantang gitu. Mana nih feminis multikultural yang dimana mendefinisikan bahwa perempuan adalah ibu bukan penderitaan dan bagaimana solusi-solusi yang ditawarkan. Ketika MBG misalnya makan bergizi apa ya, MBG makanan bergizi apa gitu yang pemerintah sekarang. Bagaimana ke teman-teman perempuan itu mengadvokasi diri kalian? Bagaimana kalian mengkonsumsi sampai makanan-makanan real food sampai ke rumah-rumah kalian dan meja-meja kalian? Kenapa itu tidak menjadi multikultural? Dengan kalian melihat banyaknya kekayaan alam di Indonesia, itulah pentingnya perempuan berintelektual. Sehingga kalian membuat wacana feminis multikultural. Kalau kalian masih mau mengambil feminisme dan mendefinisikan ulang patriarki itu seperti apa, tentu harus punya pedoman terhadap dalamnya kalian memahami hikmah keterhubungan itu dan juga ilmu-ilmu alat lainnya. Sampai ke sini itu yang perbedaan ya. Ini yang nomor satu banget terhadap inklusivitas akhir-akhirnya eh, berhadapan dengan berhadapan dengan kelompok minoritas. Kita akan sampai juga kemudian kepada yang selanjutnya ini yang di Sulawesi Selatan atau teman-teman yang kadang-kadang dari keagamaan itu masih mau ke feminis-feminisan. Ya karena yang ini sahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerjaan rumah tangga, RUU PPRT, ya walaupun sebenarnya kita sebagai muslim tidak harus melalui kontrak tertulis. Nah, tapi masalahnya masih banyak umat muslim yang tidak paham terhadap kemuslimnya, terhadap kemukminannya, sehingga hal-hal tertulis harus diberikan. Karena solusi dari rasionalitas yang ada, yaitu hukum tertulis. Tidak bisa eh, etika saja yang digunakan karena etika barat tidak mengakomodasi begitu dalam terhadap etika yang ada di Islam. Di Islam kita sangat takut menzalimi orang lain. Bagaimana di Islam kita tidak mau gozop, kita tidak mau mengambil barang orang lain. Bagaimana di Islam kita takut sekali di akhirat nanti tidak masuk surga karena ada dosa sebiji zarah. Ada hal-hal itu bukan? Ada hal-hal premis-premis itu yang berada di alam pikir teman-teman. Saya yakin tuh ada. Teman-teman di sini pasti ada alam-alam pikir seperti itu. Tapi di Barat tidak punya wacana itu, tidak punya alam pikir itu, sehingga yang mereka lakukan adalah membuat tatanan hukum di atas kertas, kontrak-kontrak sosial. Apakah di Islam kita tidak boleh begitu? Ya, kita boleh, sangat boleh. Tapi masalahnya kita kenapa berlama-lama di situ? Nah, itu yang masalah. Pembunuhan cuti haid, hentikan PHK, hentikan pemberlangsungan buruh. Ini yang sosialis ya, yang diskriminasi kerja ini bagian sosialis dan kebanyakan dua ini tuh masuk ke teman-teman yang di feminis muslim, bakalis misalnya, apa undang-undang RUU PPRT, setelah itu jaminan terhadap buruh, pekerja, kebanyakan feminis muslim masih di sini. Jaminan kesejahteraan buruh migran. Kemarin juga wacana di Sulawesi Selatan itu di WD-nya di buruh migran. Dulu namanya TKW TKI. Hentikan stigma kekerasan terhadap pekerja perempuan dan sebagainya. Dan ini nomor dua ini kita semua ada. Tapi mereka ini yang turunan dari feminis sosialis. Yang nomor dua ini. Nah, ini yang menjadi kalau kalian canggih misalnya membuat IWD sendiri ya buat tuntutan yang lain.
Bagaimana dinegasikan yang transpuan, dinegasikan yang LGBT karena dia termasuk di feminis radikal. Apakah feminis sosial menolak itu? Kalau kita baca referensinya ya tetap menerima juga sih. Hanya setidaknya wacana yang diambil seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau lebih totalitas, ya tidak usah menggunakan kata feminis. Menerima IWD dan feminisme haruslah menerima keseluruhan yang sedang tertuang di dalam rencana-rencananya. Walaupun kadang kita tersamarkan dengan rencana yang sesuai dengan nilai kita. Dan yang berikutnya adalah yang nomor 3 sama 4, mereka terang-terangan terhadap kelompok LGBT. Kenapa? Karena sains yang kita tulis saat ini tidak bisa, sains modern saat ini tidak mengakomodir LGBT sebagai sesuatu yang keliru. Kalau kita tidak mau dia jadikan disease atau disorder, kenapa kita secara etika tidak menjadikannya sebagai sebuah yang salah secara etis? Nah, sains di barat atau sains modern tidak mengakomodir itu. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah transaksi ini, bercoba untuk transaksi antara sains modern dan sains Islam. Apakah peran teman-teman itu? Kalau oke, silahkan. Tapi kalau teman-teman bukan peran itu ya tidak usah. Teman-teman cukup mengamini Quran Surah Al-A'raf tentang kaum Sodom, bagaimana mereka adalah mustadafin. Cukup mengamini itu. Tapi kalau teman-teman mau berdialog untuk bertukar pikiran antara sains Islam dan sains modern, silahkan. Agar kelompok LGBT bisa eh, menjadi sesuatu yang bisa dilegitimasi bahwa itu secara etika keliru. Nih gitu. Walaupun memang agak agak capek juga untuk menghalau mereka. Apalagi dengan tuntutan yang sekarang. Selanjutnya yang kedua, yang keempat, yang keempat adalah berikutnya tentang reproduksi dan kesehatan seksual. Ini RTPK sudah ada, tapi ini akan diturunkan lagi tentang ramah terhadap ragam gender, bermunculan influencer yang bisa diterima dan lain sebagainya. Hentikan perampasan ruang hidup dan perusakan lingkungan serta jaminan akses air bersih. Mana Muslim yang bilang hentikan perampasan ruang hidup? Mana Muslim yang perusakan lingkungan dan dia sekaligus menolak LGBT dan juga sekaligus dia berusaha memanusiakan LGBT? Mana dia? Mana Muslim yang seperti itu? Mana yang mana? Jadi jangan setengah-setengah. Kalau menolak LGBT, ya kalian juga menolak perampasan ruang hidup, perusakan lingkungan, banjir Bekasi. Nah, seperti itu. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi feminis, ya feminis yang kafah seperti itu. Tapi kalau tidak mau, ya jadi yang kafah. Mana yang juga perampasan ruang hidup dan lain sebagainya. Tapi saya yakin teman-teman kami sudah berada di jalan itu. Akhirnya sesuatu yang sudah menjadi syariat Islam sebab adanya perintah yang Allah telah gariskan dapat dipatahkan. Nah, karena kita menerima keseluruhan itu dan kita tidak sadar bahwa sekuler radikal tentang hak kesehatan reproduksi dan seksualitas. Konsekuensi sebagai manusia, terlebih kita sebagai muslim yang telah diberikan kesadaran memilih Islam, akan memengaruhi ketenangan jiwa dunia dan ketidakselamatan di akhirat. Kalau kita tidak komprehensif menolak LGBT dan juga mendakwahkan tidak seperti itu, mengamalkan aja tafsir hadis Allah melaknat perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Bagaimana hadis itu terinternalisasi di sekolah-sekolah anak SD? Bagaimana hadis itu disandingkan dengan kesehatan reproduksi yang tidak boleh menyentuh anggota vital, bagian intim dari manusia. Kenapa hadis itu tidak disertakan bahwa dilarang Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan? Kenapa tidak disatukan? Apakah karena kita secara tidak langsung sudah dibaratkan karena kita menolak wahyu? Kalaupun kita menolak wahyu, wahyu hanya bagian-bagian untuk melerai kecemasan kita, merelai kecemasan kita terhadap takdir Allah tidak akan melewati batas kemampuan kita. Kenapa hadis yang tadi tidak diamalkan di anak-anak? Kenapa ketika kita preventifnya saja? Kenapa tidak? Kenapa ketika kuratifnya kita sudah terlunta-lunta baru minta ke Allah? Nah, ini yang harus menjadi wacana seorang muslim. Karena konsekuensinya akan mempengaruhi ketenangan jiwa, dunia, dan ketidakselamatan di akhirat.
Oh ya, udah jam 20 menit lagi ya. Ya, sedikit lagi tanda tanya pemberdayaan perempuan. Akhirnya ini saya mencoba untuk menguatkan lagi di tinjauan ringkas peri ilmu di buku Pervalata selama 69 bahwa perubahan, pembangunan, dan kemajuan ini sebenarnya sebagai sesuatu yang terus bergerak dan diarahkan harusnya ke Islam sejati sewaktu kita menghadapi berbagai cabaran seperti kini. Adapun cabaran masa kini yaitu suatu zaman yang amat genting dengan peristiwa pergolakan dalam pemikiran dan agama yang diselundupkan masuk ke dalam pemikiran dan kepercayaan orang Islam oleh sarjana-sarjana modernis orang Islam sendiri yang keliru, termasuk golongan terpelajar, petualang akademis, penulis-penulis kewartawanan, dan pengekor mereka. Kalian semua ini adalah akademisi karena sudah S1 atau sedang S1 yang kalian mungkin kayak 15 sampai 20% adalah populasi Indonesia. Serta juga oleh sebagian merasa mereka yang berlagak sebagai ulama, kelompok pelampau dan penyeleweng yang berpuak-puak. Mereka maupun sengaja atau tiada telah terpesona oleh falsafah dan sains sekuler barat modern yang tadi ya saya sebutkan kalau wacana feminisme mewabahkan dunia dengan pensekularan sebagai rancangan falsafah. Akhirnya, perubahan dan pembangunan dan kemajuan atau development yang tadi awalnya berusaha untuk mendorong kita kembali kepada Islam sejati, tidak kembali. Kenapa? Karena kita masih menegasikan sumber ilmu yang lain atau tidak mengintegrasikannya dengan sumber ilmu yang ada. Salah satunya ketika kita lihat wacana di SDGs, adanya equality, women equality, apa saja investasinya ini kita lihat sangat bagus ya. Improve health, benefit families, increase productivity, reduce hunger, create sustainability nations, strength economy, semua sangat bagus kalau kita lihat sebagai seorang muslim. Tapi sadarkah teman-teman dengan hal tersebut bahwa adanya penurunan angka kelahiran, adanya penurunan kecemasan, merebaknya penyakit HIV/AIDS, karena definisi perempuan bukan hanya definisi yang secara biologis, tapi definisi sosial, seperti itu, meningkatnya masalah kesehatan mental, efek dari sains modern ini, dan kita juga mempengaruhi itu, menurunnya kesehatan keluarga, tidak mampu menolak ragam gender, dan meningkatnya angka bunuh diri. Nah, secara tidak langsung atau secara langsung, kebijakan yang berfokus pada satu titik itu dan mengabaikan pada titik lain itu bagian dari ketidakadilan sehingga muncul penyakit yang lain. Kalau buku yang menjelaskan detail ini bukunya Bu Ratna Megawangi ya, itu apa gitu tentang perempuan. Teman-teman ada yang ingat tuh buku wajib di PKU, walaupun beliau sudah tidak begitu mengikarkan buku beliau sekarang ya, tapi maksud saya adalah ini sebuah sesuatu yang teman-teman bisa teliti. Kalau sesuatu hal itu tidak jauh dari Islam, maka kesengsaraan yang akan terjadi. Oke, selanjutnya ini bagian dari Islam sendiri sebenarnya apa yang harus kita lakukan gitu. Yang kita lakukan adalah mula-mula mendefinisikan manusia. Kalau Prokulates itu di bukunya sudah mendefinisikan manusia sudah sangat canggih di Nature of Man. Di buku Prolegomena juga di The Psychology of Soul and Nature of Man. Ini hal yang biasa ya, barangkali teman-teman dapatkan pada apa ya, teman-teman yang dapatkan ketika ikut kajian pemikiran konsep din, bahwa kita sebenarnya sudah berikrar di sebelum kita lahir bahwa eksistensi kita, kedirian kita sebagai seorang manusia itu sebenarnya punya keberhutangan, tapi keberhutangan itu layaknya kita meminjam, apakah secara kita tidak sadar, nah inilah harus dijemput dengan ilmu hikmah, harus dijemput dengan ilmu hidayah bahwa ya benar kita diberikan kenikmatan ini karena Allah yang berikan atau adapun kesengsaraan, makanya kesengsaraan kayak wacana yang sekarang itu seperti apa baby blues dan lain sebagainya itu harusnya
bisa diatasi ketika kita bisa kembali mendefinisikan manusia, dan setiap manusia itu mampu mengambil kembali hakikat dirinya. Pelaksanaan kekuasaan pengadilan yang satu cermin dari kecenderungan manusia secara fitrah, dan fitrah itu adalah manusia itu fitrahnya berbuat zalim, tapi di sisi lain dia punya potensi diri dan kemampuan. Nah, disinilah tantangan kehidupannya ada, bahwa berpandangan hidup Islam dan menguasai ilmu Islam integratif, keberutakan, dana, ini akar katanya ya, dain, dainuna, kekuatan hukum, kecenderungan ilmu, kabar fitrah. Nah, di sini bahwa makhluk alam, bahwa selain Allah itu adalah makhluk, selain Allah adalah ciptaan, bahwa keseluruhannya itu adalah wujud selain Allah. Makanya tadi tentang perempuan dan laki-laki, relasinya, tentang fenomena yang ada, itu didudukan kenapa? Karena mereka diuji dulu premis feminisnya. Yang tadi saya sudah kasih di dasar pemikirannya yang keliru di bagian mana. Ketika kita sudah maknanya sudah sesuai dan relasinya sudah sesuai, maka ilmu tersebut akan menjabar terhadap ilmu hakikat dan bisa menjelaskan kediriannya sendiri terhadap ilmu itu. Misalnya apa itu keluarga, bagaimana kita melihat realita perceraian, bagaimana kita melihat realita yatim piatu, bagaimana kita melihat realita pelecehan, bagaimana kita lihat fenomena-fenomena itu semua, bagaimana kita melihat fenomena perempuan berkerudung pun masih diperkosa, bagaimana kita melihat itu semua, dan bagaimana kita melihat misalnya pelacuran, tapi pelacuran pelacuran yang pelacuran yang punya intelektual katanya, istilahnya itu. Bagaimana kita melihat itu pelacuran elit? Nah, bagaimana kita bisa melihat itu? Itulah hal-hal yang dilandasi oleh kekeliruan terhadap makna, realitas, dan kebenaran. Dan lagi-lagi untuk menjemput itu, sejauh apa teman-teman selesai terhadap fardu ainnya. Fardu ain mengenal diri kalian di Islam. Bukan hanya dari konten-konten di Instagram. Tapi yang benar-benar duduk membaca kitab. Benar-benar duduk membaca buku dan punya guru yang dimana bisa mendefinisikan dan bisa membuat keterhubungan itu. Dan itu sangat tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Sehingga fitrah yang akan tercurahkan itu adalah fitrah yang dimana tidak menyengsarakan manusia. Misalnya ketika ada perang, tidak akan ada PTSD, Post Traumatic Syndrome Disease atau Syndrome Disorder, nggak akan ada PTSD, seorang Muslim tidak PTSD. Bagaimana menghadapi ADHD, bagaimana menghadapi penyintas penyintas kekerasan seksual, itu adalah derita-derita, penderitaan-penderitaan yang harusnya tidak menjadi penderitaan lagi. Nah, itu didapatkan oleh intelektual yang memadai. Karena kita akan kembali ke Allah lagi. Jadi ini ada penjelasan yang keren sih mengenai Cak Non. Kalau misalnya mau diutarakan ketika Tuhan, bahwa ini ya yang tadi, bahwa ini yang tadi menjadi latar belakang kita, bahwa ketika kita belum 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 sebelum kita terlahir, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, dan ini adalah ayat yang menjadi landasan pembeda profil atas dengan ulama lain, ataupun beliau berusaha untuk menekankan hal ini. Ini yang akan selalu, dan ini juga yang akan melihat menitik beratkan dari Barat itu sendiri, bahwa dan ingatlah dan merekahkan realitas kita, eksistensi kita sebagai manusia, bukan hanya saat kita ini yang punya jasad, tapi jiwa kita yang sudah berjanji sebelum kita terlahir. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ini di Al-Quran kita dikasih tahu nih seperti ini, yang dimana kita udah lupa, dan memang pada dasarnya kita lupa, kita insan, kita lupa, dan disitulah fungsi kehidupan, berinteraksi, berguru, agar kita mengingat kembali. Mengingat kembali itu akan kembali ke intelektual kita bertemu dengan hidayah. Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, agar kita tidak menuntut kita lengah, memandang sains, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Itu, nah ini yang secara gambaran tadi ya tentang penjelasannya, bahwa di Islam itu
intuisi dan intuisi bedanya nih gak ada intuisi kalau di barat. Intuisinya pun sangat intuisi yang dangkal kalau di barat. Intuisi kita adalah ilmu, adalah hikmah, adalah adalah hidayah dan itu bisa dijelaskan rasionalitas. Misalnya di Imam Sanusi yang menjelaskan tentang rasionalitas. Itu selanjutnya yang terakhir bahwa Islam dan warga lainnya ketika kita melihat pemberdayaan ya. Jadi nggak usah sanksi lagi melihat pemberdayaan yang ada di sekitaran kita. Tinggal bagaimana dia diselaraskan. Bahwa fardu ain harus mengikuti fardu kifayah. Pedalaman ilmu pengetahuan harus disertai tazkiyatun nafs, intelektual ataupun fisik. Dan ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik laki-laki ataupun perempuan. Makanya perempuan berguru pada perempuan, laki-laki berguru pada laki-laki. Pun bisa sebaliknya. Aisyah bisa menjadi pemimpin atau menjadi guru bagi para sahabat dan Rasulullah bisa menjadi guru juga pada sahabiah. Kenapa? Karena yang mereka bawa bukan gendernya, mereka bawa adalah Islamnya, keilmuannya. Bagaimana tadi contoh yang saya sudah jelaskan itu menjadi premis yang berusaha diinternalisasi di setiap tiap diri manusia, insan. Bagaimana mereka tidak mau melukai ketika mereka jadi suami, ketika mereka jadi istri. Nah, itu yang harus dijalani dan dapat dijemput dengan tazkiyatun nafs oleh orang-orang yang ada atau kita sebagai manusia itu sendiri. Yang terakhir, mengamalkan adil dalam semua lini kehidupan, menentukan peran kebolehan diri. Semoga teman-teman yang sudah melihat secara sekilas perbedaan feminisme dan turunannya dan sekarang sudah berbaur satu sama lain, bisa lebih peka mengapa mereka seperti itu. Ini yang terakhir, Islam doesn't feminism, feminism needs Islam. Because Islam gave women right before feminism eksis. Nah, itu dari saya 8 menit terakhir dipersilahkan. Baik, Masya Allah, terima kasih Teh untuk materinya. Ini sangat bermanfaat dan jujur aku sendiri banyak baru gitu, yang baru aku ketahui gitu dari materi yang Teteh sampaikan. Nah, mungkin sekarang kita buka untuk sesi question and answer. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau berdiskusi, dipersilahkan untuk mengangkat tangan atau lewat kolom komentar juga boleh. Dipersilakan teman-teman. Oke, Oke, baik. pertanyaan. Iya, ada satu pertanyaan dari Teh Nata. Aku izin membacakan ya, Teh. Apakah benar kebahagiaan perempuan terletak pada kebebasan tanpa batas sebagaimana yang dipropagandakan peradaban Barat? Ataukah ini hanyalah ilusi yang lahir dari krisis ilmu dan kekaburan makna hakikat perempuan dalam Islam? Jika kebebasan absolut menjadi standar kebahagiaan, mengapa justru banyak perempuan di dunia modern yang mengalami kegelisahan eksistensial, kehilangan arah, dan terjebak dalam tuntutan kapitalisme yang mengeksploitasi mereka atas nama emansipasi? Monggo Teh, boleh dijawab untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Nah, lagi-lagi pertanyaan tuh sebelum saya menjawab pertanyaan itu, apakah kita bagian dari mereka? Saya ingin tanya gitu, apakah ya mungkin teman-teman yang udah lulus, udah kerja kayak gitu di budak-budak kapital misalnya, well, walaupun mungkin di apa di Islam, maksudnya di pekerjaan-pekerjaan Islam, apakah tidak seperti itu? Nah, semoga tempat-tempat kerja kalian, tempat-tempat kerja yang ramah, tempat-tempat kerja yang kooperatif, dan semoga kalaupun kalian keluarga apa ya, tidak berada dalam kezaliman seperti itu. Karena pertanyaannya adalah, apakah kalian termasuk mereka? Kalian termasuk mereka, maka bagaimana menghadapinya. Tapi kalau kalian tidak seperti mereka, ya kalian aman-aman aja, muslim bahagia, tidak kesepian, terhadap apa pemberian Allah, tetap jangan sedih ya. Seperti itu. Jawabannya ya bahwa ini adalah em, dampak domino yang dihadirkan oleh feminisme. Kalau The Bova itu ada 4 hal ya wacananya. Tadi kan The Bova sudah saya singgung sedikit. Sebenarnya ada 4 hal bagaimana kedirian perempuan itu bisa
hilangkan inferioritasnya. Salah satunya ada tiga yang agak ekstrim, menjadi narsistik, yang kedua menjadi pelacur, tapi pelacur yang elit. Saya lupa nama istilahnya, tahu apa lagi. Kalau bukunya tuh di buku ini Cantik Itu Luka. Itu kurang lebih seperti itu gambaran dari Debova, novel Cantik Itu Luka. Sama yang ketiga, eh apa yang punya daya, saya lupa, kalau nggak salah ini, biarawati. Biarawati yang tidak terikat oleh seksualitas kayak gitu. Ketiga hal itu adalah puncak dari inferioritas, tapi Debova sebenarnya tidak menyarankan itu. Akhirnya ada empat hal yang dia sarankan. Yang pertama yaitu mendekatkan akses akses intelektual, akses pendidikan. Karena akses pendidikanlah, dengan pendidikan yang tinggi, S2, S3, katanya eh, juga akan kembali ke akses ekonomi, perempuan lebih lebih berdaya. Jadi perempuan bisa akses ekonominya lebih bagus, bisa jadi manajer, bisa em, atau bisa jadi ASN misalnya, yang dimana intelektual yang digunakan di sana, sehingga upahnya lebih besar, sehingga mengurangi penindasan terhadap perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini perempuan masuk ke lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberdayakan perempuannya, yaitu sepertinya perempuan-perempuan muslimat sudah banyak melakukan itu, tapi ini wacananya berbeda. Wacananya ya gerakan ekonomi lagi, seperti itu. Itu yang kurang lebih tiga empatnya, yang empat saya agak lupa, tapi itu yang disarankan oleh Debova. Nah, akhirnya yang terjadi adalah perempuan menghabiskan waktunya eh, di dalam belenggu kapital, untuk mengejar kapital dengan S2, dengan S3, yang dimana ilmu di S2, S3 itu ilmu tadi S1, itu bukan ilmu-ilmu yang fardu ain lagi, ilmu-ilmu fardu kifayah aja, yang dimana kita menguasai AI, teknologi, bagaimana kita menguasai sustainable economy. Akhirnya yang dikuasai itu fardu-fardu kifayah. Seseorang yang terbunuh melekar kuat menjulang tinggi seperti itu. Nah, ini problem. Akhirnya mahasiswa, banyak pekerja yang stres. Akhirnya ada, sekarang itu saya lupa ya. Dulu istilahnya kumpul kebo, sekarang apa gitu. Sekarang sudah wacana yang sekarang sudah lebih ini lagi ya. Apa yang ini, yang tinggal bersama tapi tidak menikah. Nah, itu laki-laki dan perempuan. Dan itu sebenarnya efek dari kapital. Ya kenapa? Karena perempuan stres, laki-laki stres. Bagaimana perempuan kebahagiaannya tapi tidak mau menikah? Akhirnya itu wacananya. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, next mungkin untuk pertanyaan kedua Oh, ada? dari Teh Tiara mungkin, Teh Kansa, Teh Ica, Teh Nurul, Teh Firlia, Teh Tati, Teh Muti. Boleh silahkan. Udah jam 6 pas ya. Eh, di sana jam 5 ya. Jam 6, iya, jam 16.59. Oke. Oke, ada lagi teman-teman? Kita Mungkin tunggu masih. mungkin 1 menit, mungkin mungkin masih ada yang ngetik Teh. Cuma belum terkirim. Iya, yang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atau langsung komunikasi, kasih tahu insight-nya juga nggak apa-apa. Sama ini saya diserasikan ya. Kita aja ya Teh, nggak cuma pertanyaan tapi mungkin ada em, yang ingin didiskusikan dari teman-teman perihal materi yang sudah disampaikan, silahkan. Ya, betul, betul. Kalau misalnya teman-teman mau tulis tulisan, nanti diserasikan. Sebenarnya serasikan itu adalah kurang lebih cukup, Kak. Tapi apakah boleh minta PPT-nya, Kak? Boleh, boleh. Untuk apa dulu nih? Karena saya pakai PPT ini di semua. Boleh, boleh. Oke, nanti di-share ya Teh ya. Ya, nanti saya ke siapa? Nala ya.
Iya, benar. Ya, maaf Oke, saya juga nggak ini ya, nggak on cam karena signal. ya teh gak apa-apa. Oke, mungkin cukup ya. Aku izin meringkas teh apa yang sudah disampaikan tadi dalam diskusi online kita. Izin menyampaikan teh yang menarik itu sebenarnya dalam sejarah feminisme. Yang tadi di-highlight betul oleh Teteh itu bahwa feminisme itu bukan muncul karena ide yang muncul begitu saja gitu. Hanya feminisme itu muncul karena fenomena yang terjadi, pemberontakan yang dilakukan oleh kalangan wanita di sebuah wilayah, di mana wilayah tersebut belum ada atau belum muncul Islam di wilayah tersebut gitu. Lalu ternyata feminisme itu terbagi dalam beberapa gelombang, seperti seperti feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme psikoanalisis, multikultural, dan feminisme-feminisme yang lainnya gitu. Yang tadinya aku mungkin hanya tahu secara general feminisme gitu. Ternyata feminisme itu terbagi dalam beberapa gelombang, dan itu aku baru tahu dari sini. Teh. Terima kasih untuk ilmunya. Nah, lalu terkait IWD, eh, jika kita harus apa ya membaca secara keseluruhan gitu, bukan hanya meng-highlight beberapa poin atau misalnya aturan-aturan yang diviralkan saja gitu. Karena aturan-aturan yang diviralkan itu hanya mengangkat beberapa peraturan yang memang mungkin mengangkat derajat wanita gitu. Namun ternyata di aturan tersebut diselipkan beberapa larangan yang sebenarnya sudah dijelaskan itu hal yang haram gitu dalam Islam gitu. Makanya kita sebagai muslimah harus berdaya dan juga melakukan perubahan, dan mungkin tadi quotes terakhir yang Teteh sampaikan di slide terakhir itu benar banget, bahwa uh, buka Islam itu bukan feminisme, tetapi feminisme itu yang membutuhkan Islam gitu. Hal-hal dasar yang harus kita advokasi ke halayak masyarakat, atau misalnya di tingkatan-tingkatan atas yang memang membuat peraturan tersebut gitu. Seperti mungkin di sini banyak yang berprofesi sebagai guru, mungkin kita juga bisa mulai ya Teh ya, mengadvokasi dari sedini mungkin gitu kepada murid-murid kita, tetapi secara komprehensif. Karena jika kita tidak mengadvokasi secara komprehensif, maka dapat mempengaruhi ketenangan jiwa kita di dunia dan juga ketidakselamatan di akhirat. Mungkin itu saja diskusi online kita kali ini. Nah, mungkin Teh aku boleh minta uh, quotes atau apa ya, uh, hal yang ingin Teteh sampaikan untuk kita semua di sini. Oke, baik. Pertama, syukur alhamdulillah teman-teman sudah sampai di titik ini. Maksud saya adalah tidak semua orang harus mendalami feminisme secara dalam. Tidak harus, tidak harus. Makanya sebenarnya saya founder ini ya, walaupun tidak ada ini lagi yang serasikan. Mungkin teman-teman kami ada yang tahu serasikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada isu tertentu, tolong dikirimkan saja, diserasikan di DM-nya. Nanti saya buat apa? Buat wacana pembandingnya seperti itu. Dari kan daripada saya buat hal mengamati isu sekaligus ini, ya itu yang paling pertama gitu. Yang pertama agar dan teman-teman pun yang mau menulis diserasikan sangat dipersiapkan. Nah, itu yang pertama. Sama yang kedua, ya maaf ya saya masuk ke kantor. Itu yang kedua adalah semua orang bisa belajar feminisme. Tergantung peran masing-masing. Kalau perannya guru, yang teman-teman dibutuhkan adalah guru. Jadi guru itu butuh guru. Guru yang butuh guru. Setidaknya alam pikir teman-teman itu sudah cukup dengan fardu ain yang tepat. Fardu ain yang tepat itu seperti apa? Sifat-sifat Allah sudah clear, bahwa alam semesta seperti apa, tanda-tandanya apa. Cukup itu yang diberikan kepada murid-murid tanpa pernah menyinggung feminisme lagi. Nah, nggak usah menyinggung kata feminisme, feminisme itu keliru, bla bla bla. Oke, nggak apa-apa di ruang-ruang pendalaman seperti itu. Tapi bagaimana fardu ain itu terintalisasi di murid-murid? Karena kalau dia sudah terintalisasi, ketika berhadapan dengan budaya yang lain, wacana sekuler, itu insya Allah bisa punya daya baik gitu, daya tawar untuk
merealisasikan untuk mengobati itu atau untuk kebal terhadap itu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah kalau teman-teman guru, jadilah guru. Yang kedua, carilah guru juga. Yang kedua adalah carilah kebolehan diri teman-teman. Kebolehan diri ini harus didukung dengan tazkiyah atau nafsi yang baik. Kebolehan diri ini kalau teman-teman guru, kalau teman-teman akademisi, silahkan dengan wacananya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi tanpa mendeklarasikan feminisme, kalian sebenarnya sudah menolak feminisme itu sendiri. Itu dari saya. Dan terakhir banget, perempuan itu harus dijemput dengan sesuatu yang lebih hakikat, yang penuh hidayah. Nah, jemputlah hidayah itu terus. Jemputlah hikmah itu terus. Karena apa yang saya katakan di sini itu tidak jadi hikmah, harus jadi hikmah untuk bisa memahaminya. Nah, itu dari saya. Terima kasih teman-teman sudah memberikan ruang. Semoga bermanfaat. Masya Allah, terima kasih Fira. Mungkin diskusi online kita sejam tapi nggak kerasa Teh, karena seru banget untuk tema yang diangkat ya. Mungkin nanti kita bisa ketemu di next diskusi, bertemu lagi dengan Teh Musfira dan dengan pemateri-pemateri keren lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir hingga akhir acara. Kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Saya Dewi selaku moderator pamit izin undur diri. Oh ya, satu lagi, kita mau dokumentasi dulu. Izin Teh boleh on cam, teman-teman semua boleh on cam. Kita ingin dokumentasi terlebih dahulu. Oke, Masya Allah. Halo Teh Nala, Teh Muti, Teh Masfira, Teh Tati, Teh Tiara ingin on cam, Teh Nurul, Teh Nata. Tadi beberapa udah live duluan ya. Gak apa-apa ya Teh Muti, kita gini aja. Oke, Ian bisa dibantu Oke, Teh aku Muti ya. untuk Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat buka puasa. Tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.